warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Imelda Apenlima, NIM 191910401067 dari jurusan Biologi Angkatan 2019 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Cahaya Matahari terhadap Pertumbuhan Biji Kacang Hijau. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi semua proses yang terjadi di permukaan bumi. Kekurangan cahaya matahari juga akan menghambat proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Akan tetapi, setiap kebutuhan cahaya matahari tergantung pada tumbuhan itu sendiri. Nah, pada saat berkecambahan, jika kekurangan cahaya, maka akan terjadi gejala yang bernama etiolasi. Apa itu gejala etiolasi? Gejala etiolasi yaitu gejala di mana batang kecambah akan tumbuh dengan cepat, namun daunnya akan sedikit tidak lebar, kecil, tipis, dan berwarna pucat. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman suku polong-polongan Fabaceae yang memiliki manfaat yang sangat tinggi, yaitu sebagai bahan pangan berprotein nabati tinggi yang bisa dijadikan sebagai produk makanan yang berkelas tinggi. Tanaman ini dinilai tahan kekeringan sehingga berpotensi besar untuk dikembangkan. Tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau dan untuk mengetahui variabel paling efektif dan cepat dalam pertumbuhan tanaman ini. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu bagaimanakah pengaruh cahaya matahari terhadap pengaruh pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hipotesis dalam penelitian kali ini, jika tanaman kacang hijau diletakkan di tempat yang terang, maka pertumbuhannya akan melambat dan daunnya akan tampak lebih tebal, tampak lebih segar, kemudian batangnya akan lebih kokoh. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di dalam ruangan, pertumbuhannya akan lebih cepat, namun sifatnya akan lemah. Kenapa? Karena tidak terkena sinar cahaya matahari. Kemudian hasil daunnya akan lebih tipis, tidak segar, dan warnanya akan sedikit pucat. Metodologi penelitian terdiri dari objek, populasi, sampel penelitian, waktu penelitian, kemudian deskripsi penelitian, alat dan bahan, dan yang terakhir yaitu tabel hasil pengamatan yang terpapar oleh cahaya matahari dan yang tidak terpapar oleh cahaya matahari. Berikut penjelasannya. Objek yang dilakukan di penelitian ini yaitu cahaya matahari dan tanaman kacang hijau. Populasi kacang hijau yang digunakan adalah jenis yang berada di pasaran ataupun yang berada di toko-toko terdekat rumah kalian. Dan dibutuhkan 30 buah biji tanaman kacang hijau, dan semua itu yang ditanam jenisnya harus disamaratakan. Waktu penelitian dibutuhkan sekitar 1 minggu dari proses penanaman awal. Kemudian untuk soal deskripsi penelitian hampir sama dengan hipotesis, yaitu tanaman kacang hijau yang diletakkan di luar ruangan pertumbuhannya akan lambat, sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di dalam ruangan pertumbuhannya akan lebih cepat. Kemudian untuk alat dan bahannya, alatnya dibutuhkan 6 buah polybag berukuran besar, kemudian 1 buah kardus kira-kira muat untuk memasukkan 6 polybag, kemudian penggaris untuk mengukur pertumbuhan tanaman kacang hijau yang tumbuh setiap harinya, kemudian kamera untuk mendokumentasikan pertumbuhan kacang hijau, yang terakhir yaitu 30 buah tusuk gigi dan 30 buah kertas label. Kemudian untuk bahannya meliputi
tanah sebagai media tanam, kemudian 30 buah biji tanaman kacang hijau, di setiap masing-masing polybag diisi 5 buah, kemudian yang terakhir air untuk sebagai media penyiraman. Dan yang terakhir yaitu tabel hasil pengamatan. Di sini tabel hasil pengamatan terdiri dari 2 tabel. Yang pertama yaitu tabel hasil pengamatan yang tidak terpapar cahaya matahari, dan yang kedua yaitu tabel yang terpapar sinar matahari. Bisa dibuat kayak sejenis tabel, dibuat 1 sampai 7 hari sehingga bisa diambil rata-ratanya. Demikian dari proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.